Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat GBI Tegal Alur yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada pada hari ini, percayalah Tuhan Allah kita selalu ada bersama-sama dengan setiap kita. Oleh karena itu, mari senangkan Dia, tinggikan Dia lewat setiap pujian yang kita naikkan dari hati kita yang bersyukur. Yang mau katakan amin, yang mau katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Yuk! Tepuk tangan sama-sama. Nyanyi puji Tuhan, bangun dan kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun dan kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan, nyanyi puji Tuhan. Yes, bangun dan kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun dan kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun dan kudusnya.
tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun berkudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Angkat tanganmu, katakan, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, janji puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Mari persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Kami persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Tepuk tangan sama-sama buat Yesus. Haleluya. Katakan, janji. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan terus menerangi setiap langkah-langkah kita lewat firman-Nya. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Katakan, firman perangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan. Haleluya. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Angkat tanganmu, katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan,
berpengharapan di sepanjang hidupku. Yes, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Tepuk tangan buat Yesus yang ajaib. Yes. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat hari ini. Ada sukacita yang melimpah yang terus Tuhan sediakan dalam hidup setiap umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada hari ini, Tuhan Yesus, biarlah tangan kasih-Mu selalu menjamah setiap mereka. Kami percaya uluran tangan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap umat-Mu. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mulailah menyembah Dia. Katakan, Tuhan Yesus itu baik, sangat baik. Yesus selamanya Dia baik. Karena kasih-Nya tak berkesudahan kepada setiap kami. Haleluya, haleluya. Sebab Kau Bapa yang sangat baik. Haleluya. Ini pujianku di hadapan-Mu Tuhan. Sembah Tuhan. Ini penyembahan yang menyenangkan-Mu. Sembah Dia. Oh, sembah Dia. Sembah Dia. Ini syukur kami di hadapan-Mu ya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang ajaib. Haleluya. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Sebab
Terima kasih. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sekali lagi katakan, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Mulut kami penuh pujian, menyembah Allah yang hidup. Mulut kami menyembah-Mu Tuhan,
Haleluya. Kami sembah. Ada hati yang menyembah, ada hati yang bersyukur, ada hati yang membawa pujian, menyembah Yesus. Kami berterima kasih, memuji Dia dalam kebesarannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukurlah kepada Dia, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Hormat kemuliaan bagi Tuhan, selamanya kami tinggikan Dia. Kami angkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. haleluya. Glory, glory bagi Tuhan. Glory bagi Tuhan. Penuhi setiap Worship Jesus. Hallelujah, 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 Thank you Jesus. Biar kemuliaan-Mu mengalir, Terima kasih Tuhan. kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord, thank you. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari sekali lagi angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Mari tinggikan Dia. Terima kasih. Kami merenungkan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami merenungkan segala kebaikan-Mu Tuhan. Thank you, thank you, thank you Lord. Thank you Jesus. We worship you Lord. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Biar musik yang menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Dimuliakan Engkau ya Tuhan, ditinggikan Engkau dari tempat ini. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. You are Alpha and Omega, dulu sekarang selama-lamanya. Hormat kami bagi Tuhan, pujian kami bagi Raja kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Dimuliakan, yes Lord, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Raja segala raja, Kau Tuhan segala Tuhan. Kau berdaulat atas kehidupan setiap umat-Mu. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu berkuasa mengubah setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penghabisan imam besar, penghabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga,
di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita langsung saja ke firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Setelah tadi saudara masuk di dalam puji-pujian penyembahan yang membawa kita ke dalam hadirat Tuhan, dan biarlah kita pada pagi hari ini juga diperlengkapi oleh firman Tuhan untuk kita makin kuat di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kepada saudara sekalian untuk merenungkan suatu firman Tuhan yang saya beri judul narrowing atau penyempitan. Narrowing atau penyempitan itu sering dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita berkata kalau suatu saluran atau sungai itu tepi-tepinya itu mengalami kelongsoran, maka kita katakan sungai itu mengalami penyempitan atau narrowing. Narrowing juga dipakai di dalam dunia profesional, ya, contohnya ya, ada dokter-dokter yang sifatnya dokter umum begitu. Nah, mereka suka mengambil spesialisasi menjadi dokter mata, kalau mengkhususkan dirinya pada studinya pada tentang mata, dan juga dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak dan kandungan dan sebagainya. Nah, di dalam dunia komunikasi, narrowing juga suka ya, dan bahkan diperlukan untuk membatasi topik-topik bahasan supaya tidak terlalu luas. Narrowing sangat diperlukan di dalam dunia komunikasi. Ya, tadi saya katakan untuk mempersempit ya, pokok bahasan agar orang bisa lebih fokus pada apa yang ingin dicapai dari hasil komunikasi tersebut. Nah, kita mengetahui kenapa perundingan itu sering ya dilakukan berulang-ulang. Ya. Sebenarnya itu dimaksudkan untuk mengerucutkan atau menyempitkan pokok permasalahannya di dalam rangka untuk menemukan kesepakatan atau mencari titik temu dari topik yang diperundingkan itu. Pengerucutan pokok bahasan ini ya di dalam dunia komunikasi di dalam dunia komunikasi ini juga disebut narrowing. Nah, saudara, sadarkah kita dalam masa pandemi seperti sekarang yang sedang kita hadapi ini, aktivitas hidup kita juga sedang mengalami narrowing atau penyempitan. Dengan adanya physical atau social distancing, ya, gerak kita serba dibatasi. Saat ini kita tidak lagi bisa beribadah di gedung gereja seperti dulu lagi. Kalau toh ada beberapa gereja yang melakukan sudah membuka ibadah offline-nya, tetap ada pembatasan-pembatasan tidak bebas seperti dulu lagi. Yaitu 50% dari kapasitas gedung gereja itu yang masih diperbolehkan untuk dipenuhi. Ya. Dan juga pembatasan dari anak-anak di bawah usia 12 tahun dan begitu juga orang-orang yang sudah lanjut usianya 50 tahun ke atas itu tetap dianjurkan untuk bisa melakukan ibadahnya secara online. Ya. Mengingat
potensi atau resiko paparan yang terjadi bagi kelompok-kelompok umur ini masih tinggi. Nah saudaraku, apakah dengan batasan-batasan tadi membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bertumbuh? Tentu saja tidak. Mari kita merenungkan dan menarik pelajaran tentang filosofi dari pohon kurma. Pohon kurma banyak tumbuh di daerah Timur Tengah. Tanaman ini bisa tumbuh di tanah yang kering, gersang, tandus, bahkan di tanah yang seringkali dihantam badai gurun yang dahsyat. Nah, kenapa pohon kurma bisa bertahan di kondisi tanah yang seperti itu? Ternyata rahasia kekuatan dari pohon kurma itu terletak pada akarnya. Di kondisi tanah yang kering dan gersang, salah satu tanaman yang bisa bertahan hidup di sana adalah pohon kurma. Itulah kenapa pohon ini dianggap sebagai pohon yang tahan banting. Namun, tahukah saudara, kekuatan dari pohon kurma sebenarnya terletak pada akar-akar yang dimilikinya. Petani di Timur Tengah punya cara sendiri supaya akar pohon kurma ini bisa kuat dan bertahan di kondisi tanah yang gersang dan kering. Mereka menanam biji kurma ke dalam lubang pasir, lalu di atas lubang itu ditutup dengan batu. Kenapa harus ditutup dengan batu? Ternyata batu itulah yang bisa membuat akar pohon kurma itu semakin kuat. Biji kurma yang ditutup dengan batu akan memaksanya untuk berjuang tumbuh ke atas. Nah, pertumbuhan batangnya memang akan mengalami hambatan karena ada batu yang menutup lubang di atasnya. Tetapi justru inilah yang membuat pohon kurma bisa membuat pertumbuhan akar di dalam tanah menjadi semakin maksimal dan kuat. Karena akses ke atas itu terhalang, maka akar-akarnya itu akan semakin menjulur ke bawah. Ya. Di dasar lubang pasir itu semakin akar-akar itu bergerak menancapkan dirinya. Nah, setelah akar menjadi kuat, kemudian biji pohon kurma pun akan tumbuh ke atas. Bahkan biji kurma bisa menggulingkan batu yang menahannya dari atas. Itulah kenapa pohon kurma bisa tumbuh dengan baik di Timur Tengah. Masa pengekangan atau narrowing ini justru memberi tekanan kepada kita untuk menancapkan akar-akar kita lebih dalam, seperti pohon kurma yang ditindih dengan batu tadi. Kolose pasal 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita memperhatikan apa yang ditulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 tadi, firman ini memberi petunjuk kepada kita kemana kita mesti mengarahkan penjangkaran akar hidup kita. Yaitu di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Dalam masa pandemi ini banyak akses yang ditutup atau dibatasi. Tetapi akses langsung ke arah Yesus tetap terbuka. Sama seperti biji kurma di dalam lubang pasir yang ditutup batu tadi, satu-satunya jalan bagi akarnya
untuk bertumbuh adalah ke arah bawah menuju kedalaman tanah pasir. Kita seperti sedang dituntun atau diarahkan kemana kita mesti bergerak dengan batasan-batasan yang kita alami sekarang ini. Hidup kita yang tadinya begitu padat, penuh dengan keanekaragaman agenda atau aktivitas kita, kini sedang dikerucutkan, sedang dipersempit kepada pokok permasalahan yang lebih utama untuk diperhatikan dan dicapai. Semua keriuhan kegiatan yang kita lakukan telah membiaskan kita pada hal utama dalam hidup yang kita sudah lupakan atau bahkan kita abaikan. Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kolose pasal 2 ayat 7 tadi menunjukkan bahwa hasil dari pengakaran yang kuat di dalam Tuhan ini adalah kita bertambah teguh, tidak mudah goyah, bahkan mampu mengatasi tekanan-tekanan yang menimpa kita. Seperti pohon kurma tadi, setelah akarnya kuat, pertumbuhannya ke atas mampu menggulingkan batu yang menutup lubang yang menghalangi tumbuh ke atas. Semakin dalam akar sebuah pohon, semakin kuatlah pohon tersebut menerima terpaan angin. Dan semakin kuat atau dalam persekutuan kita dengan Tuhan, semakin kuatlah iman kita kepadanya. Sehingga semakin teguh kita menghadapi tekanan-tekanan di dalam hidup ini. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus menjelaskan bahwa akar pohon yang tidak dalam karena tanahnya yang tipis bukan saja mengakibatkan pohon tersebut tidak menghasilkan buah, malahan dikatakan pohon tersebut akan mati. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 berkata, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Salah satu fungsi narrowing yang lain adalah untuk menghindarkan dari kesalahpahaman. Contoh, kalau ada orang menjelek-jelekan tentang satu negara dunia ketiga. Nah, supaya tidak bias, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, mungkin negara dunia ketiga yang lain merasa nggak terima gitu, ya, dikata-katai seperti itu. Ya, kita perlu mempersempit dan kita perlu memperjelas. Ya. Negara dunia ketiga yang mana yang dimaksudkan? Jadi dari himpunan semua dunia ketiga itu kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita lontarkan kepada salah satu negara di dalam dunia kita ketiga itu perlu kita perjelas. Negara yang mana di antara negara-negara dunia ketiga ini yang kita maksudkan? Nah, saudara, seringkali pertengkaran terjadi, ya, karena orang mengalami kesalahpahaman di dalam komunikasi. Yang ia katakan tentang sesuatu, tetapi sesuatu itu bisa berarti banyak, dan itulah sebabnya kita perlu meruncingkan atau mengeruncutkan apa yang kita maksud. Narrowing juga diperlukan, saudara, di dalam kontrak-kontrak kerja, ya. Biasanya bahasa di dalam kontrak-kontrak kerja itu bahasa, ya, yang jelas,
yang spesifik dan yang tidak bersifat mendua gitu, saudara. Jadi kata-kata yang dituliskan di dalam kalimat-kalimat suatu kontrak perjanjian itu harus tepat dan tidak menimbulkan interpretasi atau pengertian-pengertian yang lain. Nah, kalau kata-kata di dalam kontrak-kontrak perjanjian itu memiliki makna yang beraneka ragam, ini akan membuat bingung dan akan tidak jelas implementasinya atau penerapannya. Jadi perlu dipersempit, perlu adanya narrowing. Saudara, manusia sering salah paham dengan tujuan hidupnya daripada apa yang direncanakan oleh Allah. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 berkata, "Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Saya perhatikan, ini ditulis oleh Salomo. Dia seorang yang punya hikmat yang luar biasa. Tetapi di masa tuanya dia menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan semasa hidup dengan segala kebesarannya, hidupnya tidak lagi fokus pada apa yang Tuhan sudah peringatkan sebelum ia diangkat untuk menggantikan ayahnya Daud. Pada masa muda, awal-awal pemerintahannya, dia begitu cinta akan Tuhan. Tetapi ketika kemudian ia menjadi jaya, kekayaannya luar biasa, dia mulai bias dan dia salah paham di dalam tujuan hidupnya. Karena terlalu banyaknya kebebasan yang dia miliki sebagai seorang raja, dengan hikmat yang luar biasa dan kekayaan yang sangat berlimpah-limpah. Dia bias di dalam melaksanakan tujuan hidupnya. Dan kata-kata yang dituliskan di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 ini merupakan suatu peringatan bagi kaum muda. Dikatakan, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi kemudian dia berkata, tetapi awaslah, ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Alkitab berkata, keinginan itu bernafsu sepanjang hari dan tidak akan pernah dipuaskan. Nah, kalau kita mengikuti keinginan hati kita, saudaraku, tidak akan pernah bisa dipuaskan. Dan berakhir pada satu bahaya. Mari kita merenungkan pelajaran tentang hidup Yusuf. Yusuf pada waktu masih muda, ketika ia bersama dengan bapaknya Yakub, ia tumbuh sebagai seorang pemuda yang memiliki kebebasan penuh karena perlakuan istimewa dari bapaknya yang memanjakannya dan membedakannya dengan saudara-saudaranya yang lain. Yakub bapaknya memberi jubah yang maha indah kepadanya, dan perlakuannya yang diistimewakan seperti ini membuat saudara-saudaranya iri kepadanya. Di dalam keadaan seperti ini tadi saya berkata, dia memiliki kebebasan penuh untuk berbuat apapun juga yang ia mau. Tetapi ketika kemudian tangan Tuhan yang tidak terlihat mulai mencabuti kebebasannya dan mengarahkannya masuk dalam lorong kehidupan
yang tidak dapat ia hindarkan selain daripada yang harus dijalaninya. Maka dari situlah fokus hidupnya mulai dipertajam. Kalau semula ia bebas melakukan apa saja yang ia kehendaki, karena dia didukung oleh bapaknya, dan bapaknya mengkondisikan hal itu bisa terjadi di dalam hidupnya. Tetapi saat kemudian tangan Tuhan mulai mengarahkan hidupnya, ia mulai mengalami satu narrowing, suatu penyempitan, suatu batasan-batasan di dalam hidupnya. Di dalam suatu lorong yang penuh dengan tekanan yang dia harus jalani di dalam hidupnya. Hidupnya mulai terarah di dalam satu rancangan Tuhan yang sedang dikerjakan di dalam hidupnya. Kesetiaannya untuk terus berpegang teguh pada Allahnya dalam masa pengekangan ini membuahkan hasil kegenapan rencana Allah di dalam hidupnya. Pada akhirnya batu yang dipasang oleh saudara-saudaranya di atas lubang hidupnya untuk menghalangi agar ia tidak tumbuh besar dan tidak tinggi seperti mimpi-mimpinya yang diceritakannya kepada saudaranya. Batu pengekangan itu terguling karena akar-akar hidupnya telah menjadi kuat karena tekanan-tekanan tersebut. Kejadian pasal 37 ayat 20 dituliskan di sana, karena iri hati saudara-saudaranya merencanakan yang jahat kepadanya. Dan ada satu kalimat yang menarik yang diucapkan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf. Ini diucapkan di antara mereka sendiri. Mereka berkata, kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ini diucapkannya karena saudara-saudaranya telah merekayasakan sesuatu yang jahat kepadanya. Yusuf akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam lubang sumur. Dan bahkan saudara-saudaranya mengharapkan Yusuf ini untuk mati. Dan mereka berkata, lihat saja nanti, setelah kita lakukan yang ini kepada saudara kita, si pemimpi, si Yusuf ini, kita lihat apakah yang diucapkannya kepada kita ini akan terjadi. Bahwa ia yang meninggikan diri di atas kita maupun di atas ayah kita, apakah benar-benar terjadi setelah kita ceploskan dia ke dalam sumur kering ini. Kita membaca hidup Yusuf dituliskan di dalam kitab Kejadian, saudara. Bagaimana tekanan demi tekanan itu terjadi di dalam hidupnya. Tetapi kita juga membaca apa yang dilakukan Yusuf di masa-masa yang penuh dengan tekanan di dalam hidupnya. Ia tetap setia kepada Tuhan Allahnya. Pada akhirnya di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, ketika ia memberitahukan jati dirinya kepada saudara-saudara pada saat dia di Mesir, dan ia sudah sungguh-sungguh berada di posisi seperti apa yang telah diucapkannya kepada saudara-saudaranya bahkan ayahnya. Saat itu ia telah diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Dan di dalam kebesarannya ini, pada akhirnya dia membuka dirinya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan,
dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudara, kita lihat penghalang-penghalang, rintangan-rintangan yang dipasang, yang ditaruh oleh saudara-saudaranya di atas hidupnya pada saat dia masih muda. Pada saat akar hidup Yusuf ini telah menjadi kuat, batu-batu rintangan atau penghalang yang menghalangi dia untuk tumbuh sesuai dengan rencana Allah di dalam hidupnya, itu digulingkan, dan ia tumbuh menerobos rintangan-rintangan itu. Rencana Allah dinyatakan, digenapi di dalam hidupnya. Saudaraku, sebagai penutup, saya ajak kita untuk merenungkan seorang wanita yang mengagumkan, seorang yang bernama Helen Keller. Di usianya yang baru 19 bulan, ia telah kehilangan penglihatan dan pendengarannya karena sakit demam yang begitu tinggi. Baru 19 bulan, tapi penglihatan dan pendengarannya telah hilang darinya. Diceritakan di dalam biografi hidupnya, ia menjadi seorang yang pemarah. Setiap benda-benda yang ada di atas mejanya itu dilemparkannya. Tapi bersyukur ia menemukan seorang yang bernama Anna Sullivan, ya. Seorang yang pernah menderita hal yang sama tetapi berhasil diselamatkan. Anna Sullivan ini kemudian memiliki tekad untuk membantu orang-orang yang mengalami hal-hal yang seperti dirinya. Dan itu dilakukannya dengan tekun kepada Helen Keller. Akhirnya ia tumbuh menjadi seorang yang juga memiliki satu motivasi yang sama, untuk menolong orang-orang yang seperti dirinya. Kebutaan maupun tulinya tidak menghalangi dia untuk terus belajar. Ia bisa menguasai beberapa bahasa asing. Dan sekarang bahkan dipanggil kemana-mana, ya, untuk memotivasi orang-orang yang lain. Salah satu penyataan di dalam hidupnya berkata seperti ini: kehidupan akan sangat berarti kalau saja semua orang bisa secara singkat mengalami seperti apa rasanya buta tuli itu. Kegelapan akan membuatnya lebih mencintai kehidupan, dan kesepian akan membuatnya lebih mensyukuri suara dan pemandangan di sekelilingnya. Saya perhatikan, kalau saja dikatakannya semua orang bisa secara singkat mengalami rasanya buta dan tuli itu, kegelapan di dalam kebutaannya itu akan membuatnya lebih mencintai kehidupan. Dan kesunyian dari suara-suara yang lain akan membuatnya lebih mensyukuri suara dan pemandangan di sekelilingnya. Helen Keller menemukan tujuan hidupnya justru di dalam kebutaan dan ketuliannya. Saudaraku, inilah yang tadi saya katakan,
pengekangan-pengekangan yang kita sedang alami tidak seharusnya membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bertumbuh. Tetapi kuncinya adalah ketika kita sedang masuk di dalam situasi seperti ini, kita mau untuk terus berakar di dalam Tuhan Yesus. Tancapkan akar kita dalam-dalam di dalam Tuhan, dan temukan nilai-nilai yang sejati dari hidup kita di dalam kesunyian yang sedang kita alami hari-hari ini. Itulah yang ditemukan oleh seorang yang bernama Helen Keller. Di dalam kebutaannya dia bisa melihat terang yang sesungguhnya, yaitu apa sih nilai hidupnya sesungguhnya. Di dalam ketuliannya dia bisa mendengar suara yang justru menjadi satu dasar dari hidup seseorang. Tetapi sebaliknya saudara, kegaduhan dan keriuhan yang ada di sekeliling kita seringkali justru menjadi penghambat-penghambat buat kita untuk menemukan apa sih sejatinya hidup kita ini. Kita gagal untuk mendengar suara Tuhan di dalam keriuh rendahan aktivitas hidup kita ini. Kalau masa-masa seperti ini seakan-akan kita seperti dipaksa oleh Tuhan untuk masuk di dalam suatu masa yang oleh Bapak Gembala kita diberi istilah persembunyian atau masa isolasi. Mari temukan tujuan-tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Dan pakailah masa-masa ini untuk kita membangun kekuatan kita di dalam Tuhan. Dengan jalan menancapkan akar kita dalam-dalam di dalam Dia. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang teguh, yang tahan akan goncangan. Sehingga pada satu kali ketika akar-akar kita sudah begitu kuat, kita akan mampu menggulingkan tekanan-tekanan yang menghalangi hidup kita untuk tumbuh maksimal di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengungkapkan kepada kami tentang apa yang telah kami dengar ini, dan buka pendengaran mata kami untuk kami mendengar dan kami melihat apa yang Engkau maui dari apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami mengerti ya Tuhan, bahwa Engkau sedang mengajak dan Engkau sedang mengundang kami untuk datang kepadamu, mendekat kepadamu. Bersekutu denganmu, berdialog denganmu. Agar kami diingatkan kembali tentang makna hidup kami ini. Supaya mata kami lebih terang lagi untuk melihat dan mengerti apa yang Engkau maui di dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas.
Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, pertolongan, penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kasih karunia dari Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai saudara-saudara, mendampingi saudara-saudara di dalam masa pengekangan ini. Dan biarlah saudara tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang.